إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم تصديقا وتبيانا لهذه الآية عندما يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن الحديث كما قال. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, kata yang pantas untuk kita ucapkan pada siang ini, di mana dengan taufik, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala kita masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, juga kewajiban kita sebagai mukmin, yakni melaksanakan salat Jumat di tempat yang insya Allah penuh dengan pahala Allah Subhanahu wa taala ini, apalagi kita saat ini sedang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan niatan kita untuk melaksanakan ibadah ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik kita yang nantinya kita akan dapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat yang kami muliakan dan dimuliakan Allah, tiada henti-hentinya setiap Jumat kita selalu diingatkan oleh khatib untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu, kita yakin hanya dengan ibadah, keimanan dan ketakwaan inilah insyaallah kita semua akan mampu mencapai kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan hidup di dunia ini, lebih-lebih kebahagiaan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
kita semua yang ada di tempat ini senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalimat takwa jangan sampai kita tinggalkan dalam hidup ini. Dengan kata lain, kalimat takwa hendaknya selalu kita dahulukan di dalam menjalani kehidupan ini, dimanapun, kapanpun, bahkan dalam keadaan apapun. Jangan sampai kita meninggalkan ketakwaan kita kepada Allah. Hadis dalam muqaddimah yang telah saya sebutkan tadi jelas, di mana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas beliau mengatakan, ittaqillah, takwalah kepada Allah, kata beliau. Ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kalian ini berada. Sebab kalau kita sudah mampu melaksanakan fungsi kita sebagai hamba Allah, kita penuhi kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, dan dengan penuh keikhlasan kita menyembah mengabdi kepada Allah, maka yakinlah Allah tidak akan lupa dengan kebutuhan kita. Dan ini memang dijanjikan oleh Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, kata Allah. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan buka setiap pintu kesulitan yang ia hadapi. Kesulitan apa saja? Ekonomikah itu? Kesulitan hidup lainnya? Sesulit apapun masalah yang kita hadapi, kalau sudah kita gantungkan kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, insya Allah kita bisa melalui itu semua dengan baik. Sekali lagi, mudah-mudahan yang ada di tempat ini dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang tidak ada bandingnya bagi kita, di mana di tahun ini Allah masih mengizinkan kita untuk menemui kembali bulan yang suci, bulan yang mulia, yang memang disucikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat sudah banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, sanak famili kita, handai tolan kita mungkin, yang tahun lalu mungkin masih sholat di sini, bulan puasa masih ada dengan kita, qiyamul lail dengan kita, buka puasa dengan kita, tapi mungkin saat ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa memenuhi dan menemui bulan ini kembali, dengan tujuan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam agama Islam ada dua ibadah, di mana di dalam penyebutannya oleh Allah, di dalam kalamullah, di dalam Al-Quran selalu disandingkan dan digandengkan. Sedikitnya ada 26 tempat di dalam Al-Quran yang kita temui yang selalu menunjukkan kaitan satu dengan yang lainnya, yakni kata aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan salat, lakukan salat, wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Ini menunjukkan bahwa dua hal ini begitu penting bagi kita. Salat sebagai hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan hubungan sesama manusia yang tidak kalah pentingnya dengan hubungan kita kepada Allah, yakni zakat kita ini. Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam. Bahkan zakat adalah salah satu rukun Islam yang telah disebutkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan bunyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam itu atas 5 hal. Syahadatu an la ilaha illallah
wa anna Muhammadur Rasulullah. Kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah iqamus shalah, melaksanakan salat. Dan yang tiga adalah wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat kita. Jangan kita mengaku sebagai muslim kalau kita masih enggan untuk melaksanakan zakat kita. Sebagaimana salat yang dijadikan oleh Allah sebagai tiang agama, zakat pun kedudukannya sama, dijadikan sebagai tiang agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ini tujuan zakat itu. Bahwa zakat itu diambil adalah untuk mensucikan dan membersihkan apa yang kita miliki. Harta yang kita miliki, penyuciannya, pembersihannya dengan satu jalan yang namanya zakat ini. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa shalla, kata Allah. Sedekah juga sama. Cuman bedanya kalau sedekah ini tidak dibatasi. Dan sedekah ini tidak hanya bentuk benda atau harta yang kita miliki, tapi tenaga, ide, gagasan, kalau itu kita tuangkan untuk membantu yang lain, bisa menjadi sedekah. Bahkan senyum, kata Nabi. Ketika kita ketemu dengan sesama muslim, senyum kita ini dianggap sebagai sedekah. Sedekah tidak dibatasi, tapi zakat dibatasi dengan nisab. Oleh sebab itu, saking pentingnya sedekah ini, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya manusia yang mati itu dibangkitkan oleh Allah, dikasih kesempatan oleh Allah untuk hidup kembali, niscaya dia akan melakukan sedekah. Bukan salat yang diminta, bukan zakat yang diminta, tapi sedekah yang diminta. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, seandainya aku dibangkitkan kembali lalu dia sudah meninggal, sekejap saja saya akan melakukan sedekah. Saking begitu pentingnya sedekah ini kepada yang sudah meninggal. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat, infak, sedekah adalah ibadah yang tidak hanya ditujukan kepada Allah, namun juga sebagai bentuk empati kita kepada sesama manusia. Dan ini adalah semuanya adalah kewajiban oleh Allah pada kita ini. Dan ini adalah sebagai bentuk ketaatan kita atas kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menguatkan kembali bahwasannya kita ini diciptakan oleh Allah untuk menyembah, mengabdi dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun, kata Allah, kecuali untuk menyembah, mengabdi kepadaku. Tapi jangan salah paham kita. Jangan sekali-kali kita punya anggapan kalau Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang mempunyai kewajiban untuk ibadah kepada Allah, kemudian kita punya anggapan Allah membutuhkan ibadah kita. Tidak. Sama sekali tidak. Kita tidak salat sekalipun, Allah tetap maha kaya. Kita tidak puasa sekalipun, Allah tetap maha kuasa. Kita tidak melakukan apapun yang diwajibkan oleh Allah di dunia ini, Allah tetap maha segalanya. Allah tidak butuh ibadah kita. Sebab pada hakikatnya jemaah yang dimuliakan Allah, ketika kita melakukan ibadah kepada Allah dalam bentuk apapun itu, baik itu salat kita, puasa, zakat, haji kita, semuanya itu adalah bentuk kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah itu. Ayyuhan nas, kata Allah, antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid.
Wahai segenap manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah zat yang maha kaya, Allah zat yang maha dipuji. Kita hanya bisa memohon kepada Allah, mudah-mudahan segala bentuk ibadah kita, baik itu salat kita, zakat, puasa, haji kita mungkin, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan itu semua menjadi bekal bagi kita nanti ketika kita akan menghadap kepada Allah. Dan semoga ketika kita menghadap kepada Allah, kita semuanya menghadap dalam keadaan husnul khatimah. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Usikum wa nafsi al-muzniba bi taqwallah. وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات اقض جميع حاجاتنا يا الله. اللهم إني داع فأمنوا من قلوبكم. اللهم يا من لا يرد سائلا ولا يخيب للعبد وسائلا، يا من أمره بين الكاف والنون وإذا أراد لشيء قال له كن فيكون. إنا قد بسطنا إليك كف الضروعة متضرعين بك بصاحب الحوض والوسيلة والشفاعة أن تنصر الإسلام والمسلمين وكان حقا عليك نصر المؤمنين. اللهم تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين. يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان ثبت قلوبنا على الإيمان والإسلام. اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.